Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial seperti biasa di Sena 11 TV. Nah, kali ini kita akan coba beralih ya microcontroller yang biasanya kita menggunakan Arduino sebagai kontrol pusatnya. Sekarang kita akan coba menggunakan microcontroller yang baru lah istilahnya, di pasaran baru beberapa bulan atau ini ada gitu ya, yaitu kita akan coba mengcoding ESP32 CAM ya. ESP32 mungkin lebih spesifik lagi ya, lebih dikompakin lagi, lebih ditingkatkan lagi performansinya dibanding dengan ESP32. Untuk kali ini kita akan coba buat web server ya, web server kamera pemantauan CCTV lah kalau untuk kita kita istilahkannya gitu. Tapi di balik itu keterbatasannya mungkin hanya di komunikasi via WiFi. Jadi hanya sebatas area WiFi saja. Kemudian yang bisa mengakses ke web servernya itu harus sesuai IP address-nya dengan WiFi, atau istilahnya harus terhubung ke WiFi yang sama dengan ESP32 CAM-nya gitu. Untuk skematik ya, skematiknya bisa dilihat yang ada di layar ya, seperti itu. Skematiknya sederhana sekali gitu ya. Kita hanya memanfaatkan apa yang ada di ESP32 CAM ini. Yang menarik ya untuk ESP32 CAM ini, dia itu pin 0-nya itu enggak terhubung kemana-mana. Berbeda dengan ESP32 DevKit yang sering ada di pasaran. Yang di pasaran biasanya pin 0 itu udah terhubung gitu ya, terhubung sehingga kita gak usah menghubungkannya secara manual. Nah, di ESP32 CAM ini kita harus menghubungkan IO0 ya atau pin 0 itu secara manual ke GND ya, ke GND gitu. Jadi tujuannya apa? Ini untuk pengiriman program dari aplikasi Arduino IDE ke ESP32 CAM-nya. Nah, maka dari itu skematiknya seperti ini. Dan yang menarik, ESP32 CAM ini dia tidak memiliki FTDI ya, modul FTDI secara internal atau sejenis yang lainnya, CH340 dan yang lainnya, dia tidak memilikinya. Maka dari itu kita memerlukan FTDI tambahan ya, FTDI mau yang 232 atau yang CP2010 itu kita bisa gunakan. Untuk tutorial kali ini kita menggunakan yang CP2102 untuk modul FTDI-nya atau sebagai piranti pemasukan programnya gitu ya. Oke, kita seperti biasa buka dulu aplikasi Arduino ya. Ini udah disiapkan supaya tidak lama. Dan yang paling penting bagi kalian yang yang baru mengenal ESP32, NodeMCU dan yang lainnya, kita itu harus ngedownload dulu board yang sesuai ya. Karena bagi yang awam yang baru download atau yang baru download aplikasi Arduino IDE, gak akan menemukan ya board untuk ESP32 ataupun ESP8266. Maka dari itu disarankan untuk mengikuti tutorial untuk mendownload dulu board yang sesuai dengan yang akan kita gunakan. Mungkin di channel ini akan kita buatkan juga di kemudian hari. Tapi untuk sekarang kita coba dulu untuk memprogram ESP32 CAM. Oke.
Yang pertama kita ke file ya, kemudian kita ke examples, kemudian kita cari ESP32, kemudian kamera web server. Nah ini kita akan coba menggunakan library-nya lah, examplesnya gitu ya, untuk tutorial kali ini ya. Oke, kita buka examplesnya. Nah setelah kita buka akan muncul coding manual atau yang udah ada, yang tersedia di board yang telah di-download tadi gitu ya, kalau udah di-download gitu. Dan dia memiliki beberapa subcoding ya. Yang pertama app httpd cpp. Ini kayaknya sih lebih ke nanti webnya lah. Ini webnya ya. Dan kamera index untuk kamera, kemudian kamera pins ya. Yang menarik ini ada beberapa model ya kamera yang sering di coding oleh Arduino. Pertama ada kamera model Rover Kit, ada model ESPi, kemudian kamera model M5 Stack ya, kemudian kamera model M5 Stack Wide, ada kamera model AI Tinker. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan kamera model AI Tinker ya. Maka dari itu kita harus editing dulu beberapa coding dari examples ini. Yang pertama kita ini jadikan komentar kamera model Rover Kit ya terlebih dahulu, dan kita aktifkan define untuk kamera model AI Tinker. Tujuannya apa? Jadi supaya program nanti memanggil ya kamera pins ini untuk kamera model AI Tinker. Oke, kemudian di sini ada cost-char bintang SSID. Ini diisi oleh WiFi, sesuai WiFi, ID WiFi, mau itu WiFi dari handphone kah atau WiFi dari router kah, itu bebas ya. Untuk kali ini kita isikan dulu yang ada di sini, kita masukkan dulu. Oke, untuk SSID, kemudian passwordnya password WiFi ya. Wi-Fi. Oke, dah ya. Nah, kemudian lagi yang harus kita ubah ya. Karena kalau kita default ya untuk setting ESP32 Cam ini, maka yang terjadi itu kamera nggak bisa ngebaca apa yang ada yang diterima olehnya gitu, yang masuknya gitu. Yang pertama kita ubah ini di bagian SCLK frekuensi hertz. Nah, yang di sini kita ubah jadi 5 juta ya, bukan 20 juta. Oke, setelah 5 juta, yang kedua kita ubah ini frame size-nya jadi PGA ya. PGA semua. Sip. Yes. Oke. Nah, ke bawahnya sih lebih ke pengaturan ini ya, setting up ya, kamera release, HTTP // nah untuk HTTP ini defaultnya, kemudian nanti ini akan ditambahkan sesuai dengan IP address dari WiFi yang tersedia ya. Apabila kalian ini kode HTTP IP address mungkin akan unik tergantung dengan handphonenya masing-masing. Tapi tidak perlu khawatir, kita bisa ngeceknya nanti di serial monitor. Oke. Nah, tahap selanjutnya kita harus nyusun ESP32 Cam-nya terlebih dahulu ya. Seperti ini ya. Yang pertama kita siapkan dulu ESP32 Cam-nya ya, sesuai yang ada di layar ya. ESP32 Cam ya. Kemudian kita siapkan USB to TTL ya, tipe CP2102 ya. Kemudian apalagi tuh, kita siapkan dudukan lah supaya enak gitu ya. ESP32 Cam-nya itu bisa diam gitu ya. Itu kalian bisa buat sendiri ya. Itu dari PCB matriks bolong, kemudian dari pin header lah, beberapa pin header ya. Oke. Nah, setelah itu kita udah siap ya
antara ESP32 udah dipasang, kemudian modul FTDI-nya sudah tersedia gitu ya. Nah, tahap selanjutnya kita ke proses pemasangan pin sesuai dengan skematik pada saat di awal ya. Skematiknya kita pasang dulu GND ya, pin GND, kemudian 5 volt ke 5 volt, kemudian RXD ya dari modul CP2102 ke TX-nya yang ada di ESP32 CAM, dan selanjutnya TXD ke RX untuk ESP32 CAM. Nah, ya tahap selanjutnya apa? Kita akan hubungkan antara pin GND dengan pin 0 atau pin IO 0 ya. Karena untuk ESP32 CAM ini kita manual untuk penghubungannya. Terus apalagi yang akan kita lakukan yaitu setting board ya. Boardnya kita setting ke AI Tinker ESP32 CAM ya. Dan untuk portnya kita masukkan terlebih dahulu. Setelah dikoneksikan, apa yang selanjutnya kita lakukan adalah setting port. Portnya di COM13 untuk pencarian COM berapa yang terhubung ke laptop bisa di device manager ya. Oke, yang tahap selanjutnya kita akan coba untuk upload ya. Upload ya, kita akan coba masukkan program yang telah kita edit tadi ke ESP32 CAM-nya ya. Nah, yang menarik lagi kan sesuai dengan namanya ya, ini ESP32. Yang unik dari programnya atau uploading programnya itu dia harus ditekan tombol RST-nya. Berbeda dengan ESP32 ya yang ada dua, ada enable dan reset. Untuk ESP32 CAM ini cuma satu tombol yaitu reset doang. Tapi fungsinya sama, jadi ketika kita memasukkan program, nanti ketika program itu sedang dimasukkan, kita harus menekan key tersebut ya, program bisa masuk ke ESP32 CAM-nya gitu ya. Oke, program telah terupload ya, dan jangan lupa kita untuk reset dan mencabut konektivitas dari pin IO 0 ke GND. Dan coba kita reset. Oke, sudah terreset. Sekarang kita coba cek serial monitor ya, apa yang terjadi. Oke. Nah,
Wi-Fi telah terkoneksi, kemudian starting web server port 80, starting stream server on port 81. Nah, kemudian ini adalah ada HTTP ya. Ini sesuai dengan Wi-Fi-nya gitu ya. Untuk di sini ada 4.4.4.18 ya. Kita akan coba kopikan. Setelah di copy, kita akan coba kita tinggal pastikan aja link yang ada pada serial monitor tadi ya. http://4.4.18 enter. Sudah ada layar baru, Windows baru di Google ya. Kita bisa setting ya sesuai settingan tadi menjadi PGA, dan kita tinggal start stream saja ya. Walaupun agak buram-buram dikit ya. Oke. Mungkin cukup untuk tutorial kali ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.